Selamat datang kembali di channel Saham Cuan, tempat kita membahas analisa fundamental mendalam, strategi investasi, dan pengetahuan finansial yang membantu Anda menjadi investor yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih terarah. Seperti biasa sebelum kita mulai, saya mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya dibuat untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham apapun. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Lakukan riset mandiri, dan pastikan Anda memahami risiko sebelum berinvestasi. Pada kesempatan ini, kita akan membedah secara mendalam, komprehensif, dan terstruktur mengenai PT Angkora Indonesia Resources Tbk dengan kode saham OKAS. Video ini dibuat pada tanggal 25 November 2025, menggunakan data pendukung hingga Q3 tahun 2025, serta mengacu pada harga penutupan pasar tanggal 24 November 2025. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Erdara Fatube 6713 yang telah meminta analisa mendalam mengenai OKAS. Permintaan Anda kami wujudkan dengan sangat lengkap dan sangat detail, agar bermanfaat bagi seluruh penonton yang ingin memahami perusahaan ini secara fundamental. Perlu diingat, data-data yang saya gunakan bersumber dari laporan keuangan dan publikasi resmi. Namun tetap ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penarikan atau pembacaan data. Karena itu, saya sangat menyarankan agar Anda selalu meneliti kembali setiap angka yang ditampilkan. Mari kita mulai membedah fondasi bisnis, struktur perusahaan, kinerja keuangan, profitabilitas, arus kas, valuasi, risiko dan potensi pertumbuhan saham OKAS secara menyeluruh. Profil perusahaan. PT Angkora Indonesia Resources Tbk merupakan perusahaan yang memiliki sejarah panjang, penuh perubahan dan penuh strategi akuisisi sejak berdirinya. Perusahaan ini didirikan pada 15 September 2003 dengan nama PT Okansa Persada. Pada awalnya, perusahaan ini bahkan tidak langsung fokus pada pertambangan atau energi seperti sekarang. Namun seiring perkembangan bisnis dan peluang, perusahaan mulai berubah arah. Pada 29 Maret 2006, perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya, yang kini telah bergabung dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Setahun setelahnya, pada 19 Desember 2007, perusahaan mengubah nama menjadi PT TD Resources Tbk sebagai upaya mencerminkan fokus perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Perubahan yang signifikan terjadi ketika pemegang saham pengendali sepakat melepas mayoritas kepemilikan kepada PT Angkora Resources yang kini dikenal sebagai PT Multi Berkat Energi. Perubahan pemegang saham pengendali ini menjadi titik penting dalam arah bisnis. Di bawah kendali baru, perusahaan mulai menyusun strategi besar, membangun portofolio usaha berbasis sumber daya alam, pertambangan, jasa eksplorasi hingga bahan peledak industri. Pada 13 Oktober 2008, perusahaan mengakuisisi 40% saham PT Multinitrotama Kimia, MNK, salah satu penyedia jasa peledakan dan bahan peledak pertambangan terbesar di Indonesia. Sebulan berikutnya, perseroan mengganti nama menjadi PT Angkora Indonesia Resources Tbk, yang lebih dikenal dengan singkatan OKAS. Ekspansi tidak berhenti. Pada Juli 2009, perseroan mendirikan PT Angkora Shipping, sebuah perusahaan pelayaran yang berperan penting sebagai pendukung bisnis lainnya. Pendirian ini didorong oleh pemberlakuan asas Cabutej pada Undang-Undang Pelayaran tahun 2010. Pada bulan yang sama tahun 2009, Okas mengakuisisi 60% saham PT Bormindo Nusantara, perusahaan penyedia jasa pengeboran minyak dan gas darat yang telah beroperasi sejak 1981. Lalu, pada Desember 2009, kepemilikan di MNK ditingkatkan dari 40% menjadi 50%, membuat Okas memiliki kendali lebih besar dalam perusahaan bahan peledak tersebut. Langkah besar lain adalah ketika pada 7 November 2017,
perusahaan menyelesaikan akuisisi 100% saham Indotan Lombok PT Ltd. Pemilik mayoritas atas PT Indotan Lombok Barat Bangkit yang mengelola izin usaha pertambangan emas di Lombok Barat. Semua langkah ini membentuk identitas Okas sebagai perusahaan sumber daya alam yang memiliki cakupan luas, mulai dari bahan peledak, pertambangan, agrokimia, logistik, hingga eksplorasi minyak dan gas. Pembahasan anak usaha dan struktur grup. Hingga Q3 2025, Okas memiliki banyak anak usaha dengan bidang bisnis yang beragam, namun saling terhubung dalam ekosistem industri tambang dan energi. Beberapa anak usaha penting antara lain, 1. PT Multinitrotama Kimia atau MNK, 50% kepemilikan. Ini adalah aset paling strategis. MNK merupakan salah satu pemain utama di industri bahan peledak untuk pertambangan di Indonesia. 2. PT Bormindo Nusantara, 60% kepemilikan. Jasa pengeboran dan perawatan sumur minyak. Asetnya sangat besar dan menjadi salah satu penyumbang pendapatan signifikan. 3. PT Angkore Shipping, 99,8%. Menyediakan layanan pelayaran yang sangat penting untuk mengangkut bahan kimia, bahan tambang, dan kebutuhan industri lainnya. 4. PT Multikimia Solusindo dan Aneka Nitrat Industri. Bisnis perdagangan dan industri bahan kimia, pupuk, resin, dan bahan berbahaya. Di samping itu terdapat banyak anak usaha pendukung lain seperti PT Kreasi Sinergi Teknindo, PT Inspira Global Karya, PT Multisinergi Sumber Daya, PT Multinitro Deto Indonesia, PT Multinitro Primer Indonesia. Keberagaman anak usaha ini bisa menjadi kekuatan karena menciptakan integrasi vertikal, dari produksi, logistik, sampai jasa pendukung. Namun juga menjadi tantangan karena kompleksitas manajemen dan risiko afiliasi. Struktur pemegang saham. Struktur kepemilikan Okas cukup terkonsentrasi. Per Q3 2025, pemegang saham utama adalah PT Multi Berkat Energi, 38,69%, Island Spice Investments, 25,60%, Public Non-Market 23,17%, Bank Pictet Shade and It 18,21%. PT Dua Usaha Karya Negeri 4,32%. Dari struktur ini kita dapat melihat dua hal. 1. Kontrol bisnis terkonsentrasi sehingga keputusan strategis sangat dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali. 2. Investor publik tidak dominan sehingga investor harus memperhatikan transaksi pihak berelasi dan tata kelola. Valuasi Okas saat ini. Mari masuk ke bagian yang sangat penting dalam analisa fundamental, valuasi. Berikut ini data utama valuasi Okas per Q3 2025. Current PE ratio TTM 127,66, price to sales ratio 0,13, price to book value 1,33, EV to EBIT 4,48, EV to EBITDA 2,58, market cap 339 miliar rupiah, enterprise value 1,609 triliun rupiah. Dari sini kita bisa menarik beberapa poin penting. PE negatif, laba akuntansi negatif. EPS TTM negatif 1,12 yang artinya perusahaan masih mencatat rugi dari sisi akuntansi. P per S 0,13 sangat rendah. Ini mencerminkan pasar menilai perusahaan jauh lebih murah dibanding pendapatannya. Biasanya, P per rendah bisa berarti pasar pesimis atau ada potensi undervaluation. EV per EBITDA 2,58 terbilang sangat murah. Biasanya EV per EBITDA wajar untuk industri sejenis berada di rentang 4-6 kali. Perbedaan ekstrim antara market cap versus FCF. Free cash flow TTM tercatat 2,241 triliun rupiah, jauh lebih besar dari market cap perusahaan sebesar 339 miliar rupiah. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah data FCF benar-benar berasal dari arus kas operasi murni?
atau ada hasil penjualan aset atau pos non-recurring. Jika FCF benar-benar murni dari operasi, ini sebenarnya company yang sangat undervalued. Namun investor harus memverifikasi kualitas FCF sebelum membuat keputusan. Profitabilitas. Masuk ke analisa profitabilitas. Berikut data utama. Gross profit margin 26,25%, operating margin negatif 5,96%, net profit margin negatif 13,80%. Dengan gross margin 26%, perusahaan masih sehat di level kotor. Namun pada level operasi, perusahaan merugi. Beban operasi lebih besar dari laba kotor. Kemungkinan penyebab, beban non-operasi tinggi, biaya bunga dari utang besar. 2. Biaya bunga dari utang besar. 3. Provisioning. 4. Rugi kurs. 5. Amortisasi dan depresiasi besar. Hal menarik adalah ROCE 20,01%, ROIC 12,04%. Ini berarti aset inti perusahaan sebenarnya sangat produktif, memberikan pengembalian baik sebelum beban finansial dan non-operasional. Ini adalah sinyal positif untuk investor value investor. Perusahaan operasionalnya menghasilkan nilai, tetapi laba bersih ditekan oleh item yang mungkin tidak berkelangsungan. Efisiensi dan manajemen modal kerja. Angka-angka berikut. Days Sales Outstanding 79,7 hari, Days Inventory 65,9 hari, Days Payable Outstanding 64,04 hari, Cash Conversion Cycle 81,57 hari. Interpretasinya, DSO 80 hari menunjukkan piutang tinggi atau pembayaran pelanggan lambat. Inventory sekitar 66 hari cukup moderat. CCC overall tinggi, modal kerja terikat lama. Resiko. Piutang sulit tertagih, terutama di sektor pertambangan. Perlambatan pembayaran bisa mengganggu kas jangka pendek. Likuiditas dan struktur utang. Berikut angkanya. Current ratio 1,42, Quick ratio 1.00, Debt to equity ratio 2,69, Total liabilities to equity 6,26, Long-term debt, 699 miliar. Short-term debt, 87 miliar. Altman set score, 1,51. Rawan. Secara sederhana, likuiditas aman namun ketat. Leverage tinggi. Risiko kebangkrutan perlu perhatian. Namun ada yang menenangkan. Interest coverage ratio, 11,37. Artinya, kemampuan perusahaan membayar bunga sangat kuat. Arus kas. Mari fokus pada arus kas. Cash from operations, 2,359 triliun rupiah. Capex 118 miliar. Free cash flow, 2,241 triliun rupiah. Perusahaan menghasilkan arus kas yang sangat besar dibanding market cap. Ini adalah anomali yang harus diperhatikan. 1. Jika benar, saham extremely undervalue. 2. Jika berasal dari transaksi non-operasional, harus hati-hati. 3. Jika berasal dari perubahan modal kerja, belum tentu berkelanjutan. Investor value investing harus meneliti 1. Laporan arus kas detail. 2. Transaksi afiliasi. 3. Penjualan aset. 4. Penyusutan dan amortisasi. Resiko utama, OKAS. Beberapa resiko yang harus disadari. 1. Leverage tinggi. Dengan DE hampir 3x, perusahaan sensitif terhadap suku bunga dan refinancing. 2. Altman set score rendah. Indikasi potensi tekanan finansial. 3. Kompleksitas bisnis dan banyak anak usaha. Resiko tata kelola lebih tinggi. 4. Eksposur regulasi bahan peledak. Pabrik nitrat dan bahan peledak sangat diawasi pemerintah. 5. Resiko piutang tak tertagih. Dengan DSO tinggi, piutang macet dapat mempengaruhi arus kas.
6. Resiko rugi kurs. Beberapa aset menggunakan USD. Peluang pertumbuhan. Potensi ke depan OKAS cukup besar jika dikelola dengan baik. Beberapa katalis, 1. Kenaikan permintaan bahan peledak dan jasa peledakan seiring ekspansi tambang mineral. 2. Industri pupuk dan agrokimia naik melalui Multikimia Solundo dan Aneka Nitrat Industri. 3. Pengebaran minyak onshore kembali hidup melalui Bermindo Nusantara. 4. Sinergi vertikal antar anak usaha dari produksi, logistik, jasa pendukung. 5. Restrukturisasi utang. Jika manajemen berhasil menurunkan leverage, valuasi bisa naik signifikan. Pergerakan harga saham dan sentimen pasar. Harga OKAS sangat volatil. 1 bulan, 10,62%. 3 bulan, minus 43,25%. 6 bulan, plus 14,40%. 1 tahun, plus 27,68%. Year to date, plus 43%. Saham ini sering bergerak ekstrim. Itu berarti 1. Pasar masih bingung menilai fundamentalnya. 2. Sedikit sentimen saja bisa menggerakkan harga jauh. 3. Potensi undervalue atau overreaksi terhadap berita. Kesimpulan dari seluruh analisa ini adalah pros, FCF sangat besar, ROIC dan ROICE tinggi, VE/EBITDA macet, ekosistem usaha kuat, interest coverage kuat. Cons, laba akuntansi negatif, leverage tinggi, altman score rendah, DSO tinggi, banyak anak usaha, kompleks. Founding edukatif, OKSS adalah saham yang berpotensi undervalue jika arus kas yang dilaporkan benar-benar sustainable dan bukan berasal dari sumber non-operasional. Untuk investor konservatif, wajib verifikasi data kas. Untuk investor agresif, potensi turnaround play. Terima kasih sudah menonton analisa ini. Semoga pembahasan mendalam seperti ini bisa membantu Anda memahami fundamental perusahaan secara lebih komprehensif. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video analisa saham berikutnya.